0214040034 akan menjelaskan mengenai hadis yang ke-11, yakni hadis tentang larangan duduk di jalan. Sebelumnya saya akan membacakan hadisnya yang berbunyi: Haditsu Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fi turuqati qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza ababtum minal majlisa fa'atut tariqa haqqahu qalu wa ma haqqahu qala ghaddul basari wa kafful adha wa ra'dus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Dari hadis tersebut, haditsu Abi Sa'idi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, iyyakum, hindarilah, wal julusa, duduk, fit turuqati, di jalan. Qalu, mereka berkata, Rasulullah, malana buddun, apa yang menjadi penghalang, maja, kedudukannya, lisina, membicarakan hal-hal penting, natahaddatsu, kami di situ, fiha, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faida, maka, ababtum, kamu enggan, illa, tapi, al majlisa, kamu mesti duduk di situ. Fa'atu, maka berikanlah olehmu, at-tariqa, kepada jalan, haqqahu, haknya. Qalu, mereka berkata, wama, apakah, haqquhu, hak jalan itu. Qala, berkata, ghaddu, memelihara, al-basari, pandangan, wa kaffu, dan tidak mencelakakan, al-adha, menahan perbuatan, wa raddus salami, dan menjawab salam, wal amru, dan menyuruh, bil ma'rufi, berbuat baik, wan nahyu, dan melarang, anil munkar, dari yang mungkar atau dari yang buruk. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya orang muslim tidak boleh duduk di jalan. Ataupun duduk di jalan di sini maksudnya adalah orang-orang yang duduk di pinggir jalan, di mana jalan di sini maksudnya adalah jalan yang dilalui oleh orang lain, karena itu akan mengganggu hak orang lain. Namun jika hal itu merupakan sesuatu yang darurat atau terpaksa, di mana
terdapat keadaan yang mengharuskan atau memaksa seseorang itu untuk duduk di pinggir jalan, maka itu boleh dilakukan. Namun, dengan tetap memberikan hak jalan orang lain. Karena hukum asal hidup di jalan itu tidak boleh dilakukan. Karena duduk di pinggir jalan itu dapat merugikan orang lain yang melalui jalan tersebut. Di sini yang dimaksud dengan ketika kita terpaksa duduk di pinggir jalan, maka kita harus tetap memberikan hak jalan orang lain. Hak jalan tersebut yaitu yang pertama, menundukkan pandangan agar orang yang lewat tidak merasa terintimidasi ataupun merasa takut lewat di jalan tersebut. Yang kemudian tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan yang ketiga yaitu menjawab salam serta memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Di sini Nabi menyebutkan, jika kamu sebenarnya enggan duduk di pinggir jalan, maka tunjukkanlah hak jalan, yaitu yang 3 tadi. Kemudian kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama yaitu metode pengajaran tanya jawab atau diskusi. Di mana di sini sahabat bertanya kepada Nabi mengenai hukum duduk di pinggir jalan, dan Nabi menjawab. Ini juga dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, di mana seorang guru dapat mengajarkan peserta didiknya dengan cara berdiskusi. Kemudian kaitan yang kedua yaitu adalah membicarakan tentang kurikulum, di mana isi kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari pengajaran. Dan yang ketiga, materi pendidikan yaitu pendidikan akhlak menghargai hak orang lain terhadap jalan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai hadis yang ke-11 yaitu hak jalan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.